Ya, oke. Selamat siang. Suaranya bisa jelas terdengar. Sudah terdengar, Pak. Ya, oke. Untuk pertama kali mengaktifkan on cam kameranya, siapa saja yang mengikuti perkuliahan di di Senin ini untuk mata kuliah turbin ya. Nah, kita ketemu lagi di mata kuliah turbin, mata kuliah pilihan untuk di mechanical engineering. Oke, tadi yang sudah pernah menonton atau yang sudah pernah melihat videonya itulah secara jelas dari berbagai macam perubahan degradasi dari perubahan teknologi yang mempengaruhi revolusi perubahan atau merevolusi kehidupan dari revolusi industri 1.0, 2.0, 3.0 dan saat ini termasuk dan sudah masuk ya, bukan masuk lagi, sudah masuk di 4.0, 4.0. Lalu apa yang membedakan antara 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 dan yang dengan yang sebelumnya? Kalau yang di sebelumnya itu di 1.0 teknologinya memanfaatkan tenaga uap yang dikonversikan, dirubah untuk menggerakkan mesin. Jadi kalau dibayangkan, diilustrasikan ya penggunaan misalnya lokomotif uap, kemudian kapal uap, kapal api ya, atau kereta uap, lalu di 2.0 masuknya teknologi atau penemuan yang diawali dari riset sains mengenai listrik yang merubah lagi tenaga uap, dirubah yang awalnya berawal dari uap menggunakan tenaga listrik, electrical. Jadi banyak peralatan yang menggunakan tenaga listrik ya, yang diawali dari berbagai macam penemuan. Ada Thomas Alva Edison menemukan lampu, kemudian di bagian yang lain ada penemuan untuk misalkan untuk telegram dan lain sebagainya, itu juga menggunakan tenaga energi listrik. Dan banyak mengalami perubahan yang awalnya menggunakan tenaga uap berubah menjadi energi yang digunakan tenaganya itu adalah energi listrik. Yang dulu kereta api ada namanya, kalau pernah mendengar, ada lokomotif, kereta uap, tenaga uap. Sekarang menggunakan listrik, ada KRL, kereta listrik yang ada di Jakarta. Itu adalah salah satu perubahan di bagian yang tadi, yang awalnya dari industri 1.0, 2.0, kemudian di 3.0 ada penemuan pengembangan lagi di bagian pengontrolan, teknik controlling atau yang biasa disebut PLC, ada programmable logic control. Jadi mesin-mesin itu bisa dikontrol dari disetting, pengontrolannya bisa beroperasi mau berapa jam, 2 jam atau 1 jam, atau dengan kondisi seperti apa, tergantung dari yang melakukan kontrol tersebut. Dan berpengaruh juga terhadap media-media peralatan yang lain yang dikembangkan. Lalu di 4.0, di 4.0 atau di saat ini adalah masuknya teknologi IT atau informatika yang cukup kuat. Jadi yang awalnya pengontrolannya itu dilakukan on the spot, yang langsung di tempat, kemudian controllingnya itu PLC-nya atau pengontrolan itu bisa dilakukan dengan jarak jauh dari tempat yang tidak bersamaan dengan peralatan atau dengan mesin yang dipasangkan. Nah,
perubahan-perubahan inilah yang banyak mempengaruhi, yang banyak berubah. Yang awalnya orang memesan makanan atau membeli baju dan lain sebagainya, atau membeli kebutuhan peralatan, itu pergi ke toko atau pergi ke tempat penjualan dan lain sebagainya. Tetapi di era 4.0 ini, teknologi digital, internet, cukup bisa mengakses itu semua, bahkan bisa melakukan itu semua. Bahkan ada yang bisa melakukan perbelanjaan ya dari jarak jauh menggunakan berbagai macam platform. Ya, ada platform, kalau yang di bagian ini ada Traveloka, kemudian ada bagian untuk Shopee.com, terus ada Bukalapak dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu contoh-contoh dari perubahan-perubahan. Lalu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita hadapi di era 4.0 ini? Ya, kita harus bisa memanfaatkan teknologi tersebut atau menyesuaikan kondisinya. Karena kalau misalnya bagian ini adalah hal yang baru, jadi kita harus banyak improvisasi atau mempelajari atau menyesuaikan diri dengan kondisi yang sudah masuk di perubahan revolusi industri 4.0. Oke, itu adalah pembukaan. Ya, tujuannya adalah kita supaya bisa beradaptasi atau bisa menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada di saat ini. Untuk mata kuliah turbin, di sini saya akan menceritakan karena di bagian minggu sebelumnya, untuk tampilannya sudah keluar ya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Like PowerPoint-nya, PPT-nya. Ya, yang di bagian lalu, di minggu sebelumnya, ada beberapa macam tipe turbin, jenis turbin. Ada namanya yang di bagian sisi sebelah kiri atas itu ada steam turbin, atau dengan bahasa lainnya turbin uap, kemudian wind turbin atau turbin angin, water turbin, turbin air atau turbin Pelton, kemudian gas turbin atau turbin gas. Lalu di 1, 2, 3, 4 ini adalah turbinnya, bagian turbin tersebut. Kemudian apa fungsi dari turbin tersebut? Ya, yang dilakukan adalah melakukan atau merubah, mengkonversi atau merubah energi. Energi apa yang dimiliki? Energi dari fluida yang bekerja. Kalau misalnya energinya fluida yang bekerja itu adalah angin, berarti yang dimanfaatkan adalah energi kinetik angin, energi angin yang bergerak, sehingga dari gerakan angin itu bisa memutarkan turbin. Tujuannya memutarkan turbin bukan untuk menjadi hiasan atau menjadi pajangan seperti mainan baling-baling yang berputar terus. Tujuannya adalah di bagian akhir ingin menghasilkan output berupa energi listrik, energi listrik. Jadi di bagian akhir dari keempat bagian ini, 1, 2, 3, 4 berfungsi untuk merubah energi listrik. Steam turbin memanfaatkan uap. Uap itu kalau ada kata uap atau steam, berarti ada udara atau ada fluida air, fluida water yang dipanaskan. Dengan dipanaskan, maka dia menghasilkan uap. Ya, lihat saja contohnya apa yang dimaksud dengan uap, ya katel uap atau alat untuk memasak air. Kalau alat masak air kan kalau air dipanaskan, atau ceret.
teko ya, ceret atau teko, misalkan teko tersebut dipanaskan, maka ada uap yang keluar dari saluran atau dari lubang yang teko tersebut sehingga mengeluarkan suara. Nah, karena uap ini memiliki energi kemampuan yang cukup kuat, bisa mendorong. Tadi kalau di revolusi industri 4.0 ya dimanfaatkan untuk ada lokomotif uap, ada kapal uap. Itu juga salah satunya. Nah, karena dia bisa menggerakkan sesuatu yang di bagian ini disebutkan adalah menggerakkan turbin. Nah, turbin itu nanti dimanfaatkan untuk menghasilkan energi elektrikal, energi listrik, atau bisa juga dijadikan untuk atau menggunakan berfungsi untuk menggerakkan media yang lain seperti misalkan menjadi alat pendorong sebagai aliran jet yang keluar dari turbin tersebut. Lalu di bagian berikutnya ada water turbin, garis miring turbin air, berarti turbin tersebut yang bekerja di dalam air atau bekerja bersamaan dengan fluida air. Fluida airnya berfungsi untuk memutarkan atau menggerakkan turbin tersebut. Lalu manfaat dari hasil putaran turbin tersebut yang di water turbin adalah mampu menggerakkan atau memutarkan generator. Nah, generator ini difungsikan untuk menghasilkan energi listrik. Dan yang terakhir, ini ada gas turbin gas. Apa bedanya antara steam dengan gas? Kalau turbin gas itu memanfaatkan gas buang dari sisa pembuangan misalnya kalau ilustrasi sederhananya ya memanfaatkan gas buang dari kendaraan atau memanfaatkan gas buang dari kendaraan bermotor atau knalpot ya. Kalau di kendaraan roda 4 itu juga bisa dimanfaatkan energi yang terbuang tersebut daripada terbuang percuma terbuang ke lingkungan, ya daya dorong dari gas turbin tersebut yang terbuang maka bisa dimanfaatkan ke misalkan untuk memutar turbin dan dihubungkan atau ditransformasikan dengan bagian tertentu sehingga bisa menghasilkan energi listrik. Karena kenapa ujung-ujungnya listrik? Nggak menghasilkan energi yang kinetik, energi yang lain ya. Karena tadi masuk lagi ke cerita revolusi industri 2.0 sejak ditemukannya listrik atau kelistrikan atau prinsip kerja dari listrik dan listrik tersebut bisa dimanfaatkan apa saja sehingga energi listrik ini adalah menjadi energi bagian yang akhir yang bisa dipergunakan hampir untuk semua peralatan di bidang teknik. Hampir semuanya bisa semuanya menggunakan listrik. Handphone menggunakan listrik, televisi menggunakan listrik, AC menggunakan listrik, apalagi kulkas, peralatan rumah juga menggunakan listrik. Bahkan mobil ya yang saat ini juga nanti akan berakhir dengan energi listrik ya, yang sudah dimulai lagi ada Molinas, mobil listrik nasional, itu juga nanti akan perubahannya dan bagian akhirnya juga akan menggunakan tenaga listrik dan akan beralih dari bahan bakar bensin atau bahan bakar fosil berubah menjadi menggunakan bahan bakar listrik. Banyak sekali improvisasi atau pengembangan yang dilakukan untuk melakukan convert, melakukan perubahan, melakukan pengubahan dari energi tertentu menjadi di bagian akhirnya energi listrik. Lalu kita akan masuk ke slide berikutnya. Ini adalah ilustrasi. Ada dua hal di bidang turbin angin, wind turbine untuk jenisnya ya. Ada
Ini ilustrasinya, yang pertama ada P vertical axis wind turbine, kemudian horizontal axis wind turbine. Kemudian apa yang membedakan antara vertikal dengan horizontal? Ya secara mudah lihat aja gambarnya dari, kalau yang vertikal gambarnya ilustrasinya seperti ini, lebih banyak ke bagian vertikalnya lebih panjang ya, lebih tinggi dan bentuknya seperti ini. Lalu yang horizontal umumnya tampilan turbinnya didesainnya seperti ini. Kemudian dari sisi kemampuan atau dari sisi output listrik, karena di bagian akhirnya adalah ingin menghasilkan turbin ini, di bagian akhir dari turbin tersebut yang ditujukan untuk menghasilkan energi listrik. Energi menghasilkan outputnya adalah menghasilkan listrik. Nah, karena dia menghasilkan listrik, nanti bisa dilihat antara perbedaan antara vertical axis wind turbine dengan horizontal axis wind turbine. Untuk vertikal umumnya dia harus dipasang dengan kondisi seperti ini peletakannya. Terus umumnya dikondisikan dengan ketinggian tertentu, dengan putaran tertentu dan lain sebagainya. Jadi antara vertikal dengan horizontal secara visual atau secara dari gambarnya itu terlihat desain yang berbeda. Lalu di bagian selanjutnya ini nanti kita akan membahas keempatnya ya, ada yang tadi turbin angin, steam turbin, kemudian atau turbin uap, lalu yang ketiga turbin gas, turbin air, water turbin, lalu ada lagi turbin gas. Untuk visualisasi dari steam turbin uap seperti ini digambarkan, dianimasikan. Ada turbin uap, ada uap yang memiliki tekanan high pressure, tekanan tinggi, kemudian high temperatur tinggi, tekanan dan temperatur tinggi memutar dari turbin tersebut, dan turbin terhubung dengan generator. Ini adalah ilustrasinya, gambar di bawah ada turbin, proses pemanasan di bagian ini, lalu ada udara yang masuk, uap ya, uap yang masuk di bagian ini, kemudian uap tersebut memberikan putaran terhadap turbin dan turbin berputar terhubung dengan generator. Prinsip dari generator itu ada medan magnet di bagian di generator tersebut, jadi ada magnet yang diputar-putar, medan magnet yang dirotasi antara kutub utara dengan kutub selatan menghasilkan listrik. Nah, ini adalah bagian akhirnya, outputnya disimbolkan dengan rangkaian listrik. Selanjutnya ada juga pembangkit listrik dengan turbin ya, turbin uap ya, dia memanfaatkan atau menggunakan proses pembakarannya itu menggunakan nuklir. Jadi ada reaksi nuklir di dalam reaktor vessel. Kemudian proses tersebut memanaskan air yang masuk ya. Di sini ada nota simbolnya ya, warna biru itu adalah water, air tersebut panas dan berubah menjadi uap. Nah, uapnya berwarna kebiru-biruan. Lalu uap tersebut menggerakkan, memutar turbin yang terhubung dengan generator menghasilkan energi listrik, dan listrik didistribusikan untuk berbagai macam keperluan yang
ditemukan di revolusi industri 2.0. Jadi banyak peralatan-peralatan yang sudah menggunakan energi listrik. Lalu selanjutnya water turbine. Water turbine atau turbin air. Water turbine yang sudah kerjanya adalah water. Ini yang ditampilkan ini adalah turbin Pelton. Nanti bisa lihat lagi tampilannya seperti ini. Untuk Pelton, turbin Pelton itu ada mangkok-mangkok atau berbentuk mangkuk ya. Lalu dialirkan atau disemprot, ditiupkan aliran jet continue berupa air yang memutar turbin tersebut. Sama putaran turbin tersebut menghasilkan energi putaran yang terhubung dengan generator. Generator menghasilkan energi listrik dan listrik tersebut dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan peralatan yang sudah menggunakan listrik. Ini ada turbin Pelton, lalu turbin ini ada turbin Kaplan, ini turbin Kaplan, kemudian ini turbin Prancis. Lalu bagaimana dengan gas turbin atau turbin gas? Ilustrasinya seperti ini. Untuk turbin gas, prinsipnya jadi ada udara yang masuk, ada udara, memanfaatkan udara. Di bagian sini ada proses combustion. Proses pembakaran. Proses pembakaran kalau turbin uap yang dipanaskan itu adalah water, air yang dipanaskan berubah menjadi uap inilah yang dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin. Itu ada di turbin steam turbin atau turbin uap. Sedangkan kalau di turbin gas, udara masuk, caranya berbeda dengan turbin uap. Udara masuk, kemudian ada bahan bakar masuk dan terjadi proses pembakaran dan kompresi di bagian ruang bakar. Nah, proses pembakaran ini menghasilkan panas. Panasnya itu adalah gas panas atau udara panas yang nanti dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin. Umumnya turbin gas ini seperti ini ilustrasinya. Jadi ada chamber room atau ruang bakar di bagian turbin tersebut, di bagian di tampilannya. Jadi ada ruang bakar itu berarti ada udara yang masuk. Udara itu ada oksigen, kemudian ada nitrogen. Ya, kalau dilihat komposisinya ada zat campuran udara lain. Udara tersebut masuk, ada proses bahan bakar yang masuk, bahan bakar yang disemprotkan di dalam ruang bakar. Kemudian ada titik nyala atau nyala api yang menyalakan bahan bakar tersebut sehingga terjadilah proses udara panas di dalam chamber room, dan gas buangnya, udara yang dibuang ditujukan untuk memutar turbin tersebut. Mekanismenya beragam ya, ada yang dimanfaatkan sebagai untuk pesawat terbang, sebagai tenaga pendorong turbin gas, atau ada juga yang dimanfaatkan juga putaran dari turbin tersebut terhubung dengan ada kopel atau garis penghubung ya, atau bidang penghubung antara turbin tersebut dengan, di sini dipasangkan generator, dan di bagian ini dijadikan tempat pengeluaran gas buang tersebut yang sisanya yang sudah tidak terpakai dibuang, dan turbin yang sudah melakukan putaran tersebut terhubung dengan generator, dan generator menghasilkan listrik. Itu adalah gambaran paling mudahnya untuk memahami perbedaan antara turbin air, turbin wind turbin, turbin angin, kemudian steam turbin, turbin uap, lalu gas turbin atau turbin gas. Ya, oke. Ini adalah
URL ya, atau website yang kalau sudah pernah masuk ke sini nanti bisa lihat berbagai macam literatur, buku dan informasi mengenai turbin bisa masuk di bagian website tersebut. Simago JR, DOAJ, booksgoogle.co.id, scholargoogle.com, kemudian yang versinya Indonesia ya, produknya dari Indonesia, sinta.kemdikbud.go.id, jurnal. Nanti kalau misalnya diganti garis miring, BOK Books ya, nanti ada berbagai macam buku yang bisa dilihat di situ. Ya, untuk penilaian dari turbin seperti ini, absensi 10%, bobot tugas 30%, UTS 25%, untuk UAS 35%, kalau di total totalnya adalah 100%. Ya, yang pertama kali kita bahas di awal kali ini membahas mengenai turbin angin atau wind turbin. Kalau di gambar ditampilkan ada tampilan seperti ini, turbin ya, kalau melihat dari gambarnya, dari visualisasi gambar yang ditampilkan, ini merupakan kelompok dari turbin angin, wind turbin, yang bisa dimanfaatkan menjadi PLTB. B itu adalah bayu atau dengan bahasa lainnya angin, pembangkit listrik tenaga bayu atau pembangkit listrik tenaga angin. Listrik tersebut banyak dipergunakan di berbagai macam peralatan. Nah, ilustrasinya seperti ini, angin itu merupakan energi yang melimpah ya, artinya yang untuk mendapatkan angin ya nggak perlu bayar, nggak perlu membeli dengan nominal uang atau nominal harga tertentu. Bisa diperolehkan bisa didapatkan di ruangan terbuka atau di daerah yang banyak menghasilkan angin. Karena dia diperoleh secara free atau bebas atau secara gratis, maka bisa dimanfaatkan menjadi atau menghasilkan energi yang lainnya. Energi listrik salah satunya adalah yang dimanfaatkan menggunakan untuk menghasilkan energi listrik. Selanjutnya bagaimana prosesnya? Proses dari wind turbin tersebut, turbin angin, ada poin nomor 1, 2, 3, 4. Yang pertama adalah rotating generator. Di bagian sini ada generator yang berputar yang terhubung dengan wind energi atau energi angin, yang ada turbin angin. Transformer, proses penaikan voltage. Di bagian ini ada menaikkan tegangan, jadi setelah turbin angin tersebut berputar, terhubung dengan generator menghasilkan listrik, tapi listriknya itu perlu dilakukan di up itu artinya dinaikkan tegangannya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah karena kalau misalnya tegangannya tidak dinaikkan, ketika didistribusikan ke konsumen atau ke yang membutuhkan, nanti akan banyak energi yang terbuang dalam perjalanan. Jadi tujuannya adalah menaikkan energi listrik yang dilakukan di poin nomor 2. Lalu yang ketiga, setelah dinaikkan di substation, increase voltage for transmission over long distance. Jadi distabilkan lagi tegangan tersebut supaya bisa konstan, bisa stabil, dan di bagian akhir mulai didistribusikan melalui kabel, melalui
kabel yang terhubung dengan pembangkit listrik tersebut. Ya, itu adalah awal dari proses pengubahan energi, convert artinya mengkonversikan energi angin bergerak mengelilingi turbin dan turbin berputar, putaran dari turbin terhubung dengan generator menghasilkan listrik dinaikkan lalu distabilkan lagi tegangannya supaya tetap terjaga, dan setelah tegangan tersebut terjaga, tegangannya tidak mengalami perubahan, maka baru didistribusikan ke konsumen. Ya, ini di slide selanjutnya ada mekanisme dari wind turbin, mekanisme dari turbin angin. Ilustrasinya karena fluida kerjanya itu adalah turbin angin. Turbin angin yang dirangkai, dipasang di sini ada menggunakan 3 blade ya, ada sebut aja ini blade itu bilah satu, blade atau bilah, blade 1, blade 2, blade 3 yang terancang dengan tampilan seperti ini. Jadi ada perhitungan aerodinamikanya. Kenapa aerodinamika dari turbin tersebut diperlukan? Kalau misalkan aerodinamikanya tidak dilakukan perhitungan, maka bisa saja turbin tersebut berputarnya terlalu pelan atau terlalu cepat putarannya, atau bahkan nggak berputar. Nah, itu yang masuk di sini ilmu atau kajian aerodinamikanya. Aerodinamika, wind flow, angin ya, bukan air ya. Angin mengalir, ada bagian lift, membuat gaya angkat, ini ada bilahnya, dan di bagian ini ada drag, gaya hambat, sehingga dia bisa menghasilkan putaran. Jadi ketika ada angin yang bertiup atau angin yang keluar, yang dihembuskan dari depan ke belakang, maka akan terjadi putaran. Nah, kemudian bagaimana dengan komponen apa yang ada di dalam blade, di dalam turbin angin tersebut? Ada yang pertama ada blade, kemudian ada pengatur low speed shaft, gearbox, high speed shaft, dan generator ya. Ini ada generator yang berfungsi untuk menghasilkan listrik tersebut. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Ya, kalau tidak ada, saya akan masuk lagi ke slide selanjutnya, di slide berikutnya. Mekanisme dari turbin angin, prinsip dasar, ini adalah prinsipnya. Angin memutar sudut dari turbin tersebut, lalu memutar poros yang dihubungkan dengan generator. Selanjutnya turbin untuk PLTB, pembangkit listrik tenaga angin ya, atau tenaga bayu, umumnya atau biasanya memiliki kapasitas 50 sampai 750 kW. kW itu artinya kilowatt. Jadi range-nya itu berkisar antara 50 umumnya ya. Bisa saja nanti ada desain turbin yang bisa di atas ini, tapi umumnya yang masih ada saat ini yang masih banyak dipergunakan dengan range 50 sampai 750 kilowatt. Turbin kecil kapasitas 50 kW biasa digunakan untuk konsumsi
home ya, rumah yang simpel, rumah yang sederhana itu ya artinya menghidupkan lampu, TV, atau apa untuk kipas angin dan apa yang lainnya. Karena 50 kilowatt itu kan tidak terlalu besar. Tapi kalau misalnya di dalam rumah itu sudah banyak peralatan, ada AC, kemudian ada pompa air, kemudian AC ada 8, pompa air ada 3, terus apa? Ada kulkas, ada banyak, ada 7, atau ada 10 bahkan. Nah itu nanti membutuhkan pembangkit listrik yang lebih besar lagi. Kebanyakan turbin angin memakai blade berbentuk penampang sayap. Sayapnya itu sayap pesawat ya, sayap airfoil. Kenapa menggunakan penampang yang berbentuk sayap atau pesawat? Kenapa nggak menggunakan penampang yang berbentuk persegi, berbentuk segi 4 atau segi 3, atau bentuknya itu lingkaran ya, karena tadi masuk yang namanya ilmu aerodinamika ya. Kalau ilmu aerodinamika itu ya pesawat baru bisa terbang jika atau akan terbang jika ada perbedaan antara gaya angkat dengan lift up dengan gaya hambat, kemudian ada gaya koefisien geseknya atau koefisien CL per nilai CD-nya. Karena efisiensi tinggi dan menghasilkan beda tekanan yang besar di antara kedua sisi blade, sehingga menghasilkan rotate, putaran, dengan momen gaya yang cukup besar. Kebanyakan desain turbin dilengkapi dengan teknik pengontrolan sudut blade atau yang disebut dengan speed. Saat kecepatan angin turun, blade bergerak memutar mengarah angin, tetapi saat kecepatan angin sangat besar, blade memutar menjauhi arah angin. Nah, ini adalah pengontrolan itu yang tadi masuk lagi ke revolusi industri 3.0, PLC, Programmable Logic Control. Jadi ada ilmu controlling, ilmu kontrolnya di bagian situ. Fungsinya apa? Ada fungsi untuk mengontrol. Kalau misalnya angin yang terlalu kuat, terlalu besar, ya bisa saja menyebabkan turbin tersebut menjadi patah, atau bukan hanya patah, tongkat penopang atau tiang penopang turbin tersebut bisa juga ikut terlepas atau menjadi rusak dan lain sebagainya. Itulah fungsi dari pengatur untuk mengontrol blade tersebut. Lalu bagaimana urutan kerja kincir angin atau turbin angin? Itu hampir kita sebut aja kalau kincir ya itu kalau dulu ya, tapi sekarang itu banyak penamaan dengan istilah turbin angin yang dapat menghasilkan tenaga listrik. Yang pertama, turbin angin memperlambat kecepatan angin dengan menggunakan bilah, sudu. Cara kerjanya serupa dengan baling-baling pesawat. Jadi ya lihat aja baling-baling pesawat itu pesawat ini ya. Kalau pesawat yang model lama yang masih baling-baling. Tapi kalau yang saat ini pesawat yang sudah keluaran terbaru itu seperti Garuda atau Lion Air itu dia udah nggak pakai baling-baling lagi, tapi udah memanfaatkan tenaga mesin jet untuk pendorongnya. Yang menggunakan baling-baling itu ya paling helikopter. Helikopter itu masih memanfaatkan baling-baling untuk bisa mengangkat beban di bagian pesawat, di bagian helikopter tersebut. Setelah angin mengalir di sekeliling bilah, maka bilah mengumpulkan energi kinetik. Nah, energi kinetik ini terhubung dengan penggerak, berputar, dan mengirimkan banyak tenaga ke gearbox. Gearbox kemudian menyesuaikan tenaga pemutar sebagai pengganti berputar secara pelan dan banyak
di setiap putaran menjadi semakin cepat dengan lebih sedikit tenaga di setiap putaran. Di bagian akhir dihubungkan dengan generator, kemudian hubungan dengan generator yang menghasilkan ini, ada poinnya, ada kata listrik. Jadi kalau dilihat proses konversinya yang dimulai dari ada kata angin, berarti memanfaatkan energi angin, dan akhirannya adalah bertujuan menghasilkan listrik melalui sekian banyak magnet dan kawat tembaga yang terdapat di dalamnya. Faktor penting yang memainkan peran vital pada kerja mesin ini adalah ukuran strukturnya, mengingat jumlah listrik yang dihasilkan dipengaruhi atau tergantung pada ukuran struktur mesin. Semakin besar struktur, maka semakin besar tenaga yang dihasilkan untuk memutar poros, yang berarti semakin besar listrik yang bisa dihasilkan. Ini adalah gambaran bagaimana urutan atau step secara umum dari kerja turbin angin tersebut sehingga bisa menghasilkan electrical atau bisa menghasilkan tenaga listrik, karena output akhirnya adalah bukan turbin angin dijadikan hiasan atau dijadikan pajangan di suatu tempat karena dilihat ada bagian yang berputar atau dijadikan tempat pajangan saja, tetapi di bagian akhirnya adalah berfungsi menghasilkan listrik, dan listrik ini yang dimanfaatkan untuk keperluan tertentu. Ya, oke. Sampai sini ada pertanyaan? Pak mau tanya, Pak. Ya, bisa mengaktifkan on cam ya. Mau tanya ini, Pak, yang tentang pitch control tadi, Pak. Iya. Dia itu maksudnya menjauh atau mendekati arah angin itu maksudnya gimana ya, Pak? Arahnya gitu, Pak. Arah airfoil-nya itu yang seperti apa gitu, menjauhi arah angin tadi dan mendekati arah angin. Ini ya. Iya. Kebanyakan desain turbin dilengkapi dengan pengontrol sudut blade dalam kurung ya, PITCH. Saat kecepatan angin turbin, blade bergerak memutar menghadap arah angin, tetapi saat kecepatan angin sangat besar, blade memutar menjauhi arah angin. Nah, yang dimaksud di sini pitch itu kan kontrol ya, pengontrol untuk bilah. Jadi kalau gimana ilustrasi? Jadi kalau misalnya anginnya itu besar, atau anginnya misalkan, saya ilustrasikan seperti ini ya di video di monitornya terlihat ya. Misalkan ada angin yang bergerak dari posisi kiri ke kanan ya, dari kiri ke kanan. Lalu kecepatan angin turun bergerak memutar menghadap arah angin, tetapi saat kecepatan angin sangat besar memutar menjauhi arah angin. Nah, kalau misalnya anginnya ini yang bertiupnya itu katakanlah misalnya turbin ini mampu menerima tiupan angin dengan maksimal kecepatan ya, dari desainnya itu. Umpama ya, misalkan kecepatan maksimalnya itu yang bisa diterima adalah 50 meter per second. Lebih dari itu, maka berpengaruh terhadap ininya putarannya terlalu kencang, terlalu turbinnya, karena dia terlalu, misalnya angin yang bertiup tersebut di atas 50, misalkan 100 meter per second, maka pitch inilah yang berfungsi. Pitch ini nanti yang mengarahkan, nanti yang awalnya tegak lurus, bukan tegak lurus, maksudnya satu aksis ya, satu sumbu, lalu dia akan bergeser atau berputar menjadi agak sedikit lebih miring. Nah, tujuannya adalah untuk mereduksi tadi anginnya jangan sampai lebih dari 50 gitu. Kalau misalnya lebih, ya muternya terlalu kencang atau muternya terlalu
terlalu cepat putarannya. Nah, pengaruh dari putaran yang terlalu cepat ya banyak. Nanti efeknya ya kalau diturunkan ya berpengaruh terhadap misalnya gearbox-nya juga akan berputarnya terlalu besar. Ya. Pengaruh dari putaran terlalu besar apa ya, bisa saja gearbox-nya rusak atau ininya apa, roda gigi ya gampangnya gini, kenapa dia bisa rusak ya, misalkan mengendarai motor atau apa kendaraan roda 2 atau roda 4 ya, misalnya sudah berada pada kecepatan besar atau kecepatan tinggi ya, diputar dengan kecepatan 80 km per jam di jalan tol, tiba-tiba force snelling atau giginya dimundurkan menjadi gigi 1 atau gigi 2. Nah, itu akan mempengaruhi putaran ini apa, gearbox atau roda gigi. Lalu ya prinsip kerja bersama dengan ini, turbin. Kebanyakan desain turbin dilengkapi dengan pengontrol ya, sudut blade, pitch saat kecepatan angin turun, blade bergerak memutar mengarah arah angin. Kenapa kalau anginnya rendah atau anginnya pelan, yang awalnya misalnya kecepatan yang minimal untuk bisa memutar, itu range-nya adalah dari desain ya. Misalkan ini hanya sebagai misal, ya tergantung dari rancangannya. Desain itu misalnya akan berputar dari 10 sampai 50, 10 meter per second sampai 50 meter per second. Jadi kalau misalnya di bawah 10, misalnya angin yang bertiup tersebut misalnya 5 meter per second atau bahkan 1 meter per second, jadi kecepatannya rendah. Saat kecepatan angin turun, blade bergerak memutar menghadap arah angin. Jadi dia mencari kira-kira angin yang bisa sesuai atau angin yang apa, yang bisa memutar turbin tersebut di arah angin yang mana. Nah, itulah fungsi dari pitch pengontrol tersebut. Ya, nanti di bagian akhirnya daya optimal dan konstan. Nah, daya optimal itu artinya menghasilkan energi listrik yang maksimal dan bisa memutar generator, dan generator tersebut berputar dengan secara konstan. Ya, itu adalah gambarannya kenapa dia mengatur-ngatur seperti itu. Kata kunci yang kedua adalah masuk ke gearbox. Kalau misalnya terlalu cepat muternya, bisa saja gearbox-nya rusak. Gearbox itu ya, ini ya maksud dengan gearbox itu. Ini ada roda gigi, gear, kemudian ada low gear 1, gear 2 yang saling terhubung. Di sini juga ada gear lagi ya, atau roda gigi. Kalau terlalu cepat gearbox-nya juga berpengaruh terhadap putaran dan bisa menyebabkan kerusakan, atau bahkan kalau turbin anginnya terlalu pelan, angin yang berhembus atau yang bertiup, ya bisa saja gearbox-nya malah nggak berputar, artinya turbinnya diam aja, nggak mutar. Itulah fungsi dari pitch tadi, untuk mencari kira-kira kecepatan angin berapa yang bisa masuk di range tadi. Kalau desainnya itu dirancang untuk kecepatan 10 sampai 50 meter per second, berarti fungsi dari pitch tersebut untuk mencari arah angin yang sesuai. Oke, kira-kira seperti itu gambarannya fungsi dari pitch tadi untuk melakukan kontrolnya. Ya, ada lagi? Nah, berarti pitch-nya itu yang di mana Pak? Yang di arah baling-balingnya muter apa gimana? Ya, jadi ini kan kalau yang ini desain turbin dilengkapi dengan pengontrol sudut blade pitch. Nah, di bagian ini, di sini yang pitch itu nanti dia bisa memutar blade-nya. Di sini ada ini. Ini ada apa? Ada tanda panah ya. Jadi blade-nya itu bisa diputar dengan sudut kemiringan, misalnya 30 derajat, 45 derajat, atau 60. Nah, putaran blade tersebut ketika ini diputar berpengaruh terhadap angin yang masuk ya. Ini ada gambar ilustrasinya, ada arah angin.
arah anginnya itu kalau anginnya besar dengan ininya diputar ya nanti akan memberikan pengaruh. Ya, itu yang nanti banyak apa bisa dilakukan penelitian atau dilakukan riset bagaimana mendesain kit tersebut atau mendesain gila tersebut. Kemudian nanti bisa juga masuk ilmu kontrolnya, mengontrol blade tersebut sehingga ketika diputar pada sudut tertentu atau kemiringan tertentu, putarannya itu masuk di range di bagian yang diinginkan. Kalau turbin ini dirancang atau sistem turbin ini dirancang mampu beroperasi dengan kecepatan angin 10 sampai 50 meter per second, berarti dia memutarkan blade-nya. Blade-nya itu diputarkan berapa derajat. Nah, dengan ada putaran, nanti pengaruhnya ini, cara aerodinamikanya. Jadi ada berapa besar gaya lift, berapa besar drag-nya. Drag berpengaruh terhadap putaran dari drag itu gaya hambat. Gaya hambat berpengaruh terhadap putaran turbin tersebut. Oke, jadi sama lagi Pak, yang ya. ini maksudnya yang menjauhi arah angin dan mendekati arah angin itu Gimana? masih belum ini. Arah angin dan mendekati arah angin. Maksudnya kalau di gambar PPT ini itu kayak gimana gitu. Nah, yang itu di sini kecepatan angin turun bergerak memutar menghadap arah angin, tapi saat kecepatan angin sangat besar menjauhi arah angin. Ya, kalau di situnya kan kalau tadi ini kan adalah blade-nya. Kalau misalnya menjauhi arah anginnya dari sini, berarti tinggal diputar itunya blade-nya. Nah, kalau ada putaran kemiringan dia akan terjauh. Angin yang bergerak secara horizontal ya, karena ini contoh turbin angin horizontal. Jadi arah misalnya ini adalah blade-nya, ketika ini blade-nya itu dimiringkan atau dibuat seperti ini, anginnya tidak mengenai langsung atau tidak banyak yang bersentuhan langsung dengan turbin tersebut. Itu yang dimaksud dengan menjauhi arah angin, dengan melakukan putaran di sudut blade tersebut. Jadi sejajar gitu Pak sama arah angin blade-nya. Ya, sejajar atau kalau misalnya dia mendekati, dia satu aksis tegak lurus berhadapan langsung dengan arah angin. Udah Pak, makasih Pak. Ya, oke. Ada lagi? Ya, kalau